Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai PPG tahun 2023. Artinya ini update yang terbaru ya. Nah, informasi PPG terbaru ini bisa dicek di website. Nah, di sini ppg.kemdikbud.co.id. Di mana di sini ada berita terbaru ya mengenai pemutakhiran data guru calon peserta pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2023. Di sini informasinya melalui surat edaran ya, bisa dilihat pemirsa. Di sini tertanggal 18 April 2023. Ini yang paling baru. Mengenai pemutakhiran data guru calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Artinya, harus ada data yang dimutakhirkan oleh guru calon peserta PPG 2023 ini. Nah, kita lihat apa saja di sini. Ada beberapa poin penting yang harus kita baca dan kita cermati ya. Yang pertama, sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 ini yaitu yang pertama, guru dan kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022 tetapi belum lulus seleksi akademik. Artinya di sini yang sudah lulus administrasi tahun 2022 atau tahun sebelumnya, tetapi di sini belum lulus pretest ya. Seleksi akademik itu kan pretest. Kemudian bagian B-nya di sini guru dan kepala sekolah yang belum termasuk pada poin A. Jadi ini belum termasuk poin A di sini artinya dia belum mengikuti seleksi administrasi dan belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi artinya ini baik yang sudah lulus seleksi ataupun tidak, ini bisa dijaring kembali ya untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, di sini apa saja data yang harus dimutakhirkan? Ini yang penting. Ada 4 poin penting di sini harus kita cek, kita perhatikan. Yang pertama adalah nomor induk kependudukan atau NIK ya di sini. Kemudian NUPTK dan tanggal lahir melalui laman Verval PTK di sini vervalptk.data.kemdikbud.co.id. Nah, untuk laman ini sifatnya harus sudah valid, artinya sudah divalidasi ya. Di mana bisa kita cek? Yakni di halaman ini melalui siapa? Melalui operator sekolah atau aplikasi Dapodik masing-masing guru. Nanti kita akan cek ini ya, caranya seperti apa. Yang kedua, ini mengenai riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir melalui aplikasi Dapodik sekolah. Kemudian yang poin ketiga, riwayat karir guru atau riwayat kerja dan riwayat terdaftar mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik sekolah. Di sini mengenai riwayat karir guru artinya ini track recordnya ya, riwayatnya apakah dia termasuk kriteria yang bisa mengikuti atau calon peserta PPG tahun 2023 atau tidak. Apakah di sini riwayat kerjanya dia terputus atau tidak, maka dibuktikan dengan riwayat karir guru ini. Nanti kita akan cek juga. Kemudian yang terakhir, status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Di sini poin yang ketiga, adapun dimaksud pada poin 2D yang ini ya, yaitu guru dan kepala sekolah dengan status kepegawaian PNS atau CPNS, P3K, honor daerah, dan guru tetap yayasan. Kemudian di sini poin terakhir, batas waktu pemutakhiran data dimaksud adalah tanggal 12 Mei 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi ini batas terakhir untuk melakukan pemutakhiran data. Nah, pemirsa semuanya akan kita cek ya.
Nah, di sini kan harus dicek katanya melalui laman Verval PTK atau aplikasi Dapodik masing-masing guru. Akan kita cek dua-duanya caranya seperti apa. Mengenai Verval PTK, kita cek saja di sini ya. Nah, ini vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Namun, laman ini hanya bisa diakses oleh operator sekolah melalui akun operator sekolah masing-masing. Nah, seperti ini ya. Kita akan diarahkan ke sso.data.kemdikbud.go.id. Masukkan di sini akunnya, emailnya, passwordnya, saya sudah otomatiskan. Seperti ini tampilannya ya, Bapak Ibu pemirsa semuanya. Di sini ada NUPTK, ada NIK. Nah, di sini. Di sini keterangannya harus valid. Valid dari siapa? Ya, ini valid dari Dukcapil. Tandanya kalau valid itu berarti di sini sudah centang hijau ya. Nah, ini sudah valid semua, Bapak Ibu pemirsa semuanya. Di sini kan ada yang valid, ada yang belum, artinya residu. Kita cek kalau yang residu itu seperti apa. Nah, seperti ini pemirsa semuanya. Kalau belum valid itu masih ada ada tanda silang merah seperti ini ya. Oke, sebagai contoh saya akan masukkan nama saya sendiri di sini ya. Nah, untuk nama saya sendiri di sini NUPTK, kemudian NIK, di sini sudah valid ya, sudah centang hijau. Silakan Bapak Ibu yang masuk kriteria calon peserta PPG tahun 2023 bisa menghubungi operator sekolahnya masing-masing untuk mengetahui apakah di sini sudah valid atau belum. Kemudian selanjutnya bisa dicek juga melalui aplikasi Dapodik masing-masing, yakni alamatnya di sini ya, ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kita masukkan juga melalui akun SSO. Cuma di sini kita menggunakan akun PTK masing-masing. Kalau tadi kan untuk Verval ini kan menggunakan akun operator sekolah masing-masing. Saya sudah otomatiskan juga ini masukkan emailnya, masukkan passwordnya, kita masuk ya. Oke, nanti akan kita cek sekalian dengan yang lain ya. Di sini kan ada aplikasi, ada data PTK. Nah, di sini memuat biodata, beban ajar, tugas pendidikan, sertifikasi, kepangkatan, KGB, dan riwayat. Kemudian, selain menggunakan dua laman ini, kita juga bisa cek di akun SIM PKB kita ya, Bapak Ibu pemirsa semuanya, lewat paspor stripgtk.simpkb.id. Kita masukkan di sini seperti biasa ya, nomor UKG kita, kemudian masukkan kata sandi, lalu kita login seperti biasa. Nah, ini kan berandanya ya, Bapak Ibu pemirsa semuanya. Di sini kita bisa cek, kita lihat ada NIK di sini, kemudian ada NUPTK. Apakah di sini sudah centang hijau? Kalau sudah berarti ini valid ya, pemirsa semuanya. Jadi ada beberapa cara untuk bisa mengetahui apakah NIK dan NUPTK kita valid atau tidak. Oke, selanjutnya kita cek juga di sini. Yang kedua itu mengenai riwayat pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir. Di mana di sini bisa kita cek melalui aplikasi Dapodik atau akun PTK masing-masing. Nah, kita cek di sini ya, di akun PTK masing-masing, di aplikasinya, mengenai riwayat, riwayat apa tadi ya? Nah, riwayat pendidikan formal. Kita cek di sini, ini kan pendidikan ya. Kita klik aja di sini menu pendidikan. Nah, di sini mengenai daftar riwayat pendidikan formal PTK, kita bisa lihat ya di sini apakah jenjang SD kita sudah masuk, ini SD, kemudian jenjang SMP, jenjang SMA, dan jenjang terakhir. Kalau misalkan yang S1, S1 atau S2, S2 dan lain sebagainya ya. Jadi di sini sudah masuk ke dalam aplikasi pemirsa semuanya. Nanti kita bisa melihat resume ya di aplikasi Dapodik PTK masing-masing ini. Kemudian selanjutnya di sini yang ketiga yakni mengenai riwayat karir guru atau riwayat kerja. Nah, di sini
kita akan cek di aplikasi PTK masing-masing mengenai riwayat. Nah, di sini kan ada riwayat ya. Kita klik. Tetapi di sini untuk riwayat kerja tidak lengkap. Nah, maka kita bisa mengecek juga di laman Verval PTK tadi. Contoh di sini ya, ini punya saya. Tinggal diklik saja ini namanya. Kemudian di sini kan ada riwayat penugasan. Artinya ini riwayat karir. Kita klik saja. Nah, maka di sini kita bisa lihat Bapak Ibu pemirsa semuanya. Riwayat karir dari yang pertama, saya di sini tahun 2013 ini sampai yang terakhir. Nah, ini dari tahun 2013. Ini ada riwayatnya lengkap ya sampai tahun terakhir, ini sekarang tahun 2023. Seperti ini caranya. Kemudian yang terakhir di sini adalah status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Nah, bisa kita cek juga sebenarnya ini melalui aplikasi Dapodik masing-masing. Di bagian mana? Ya, ini bisa kita lihat di bagian biodata ini. Kita klik saja biodata. Nah, di sini kan ada kepegawaian ya. Kita klik saja. Nah, di sini lengkap. Nah, untuk saya sendiri, status kepegawaian ini ya. Honor daerah tingkat 1 provinsi, jenis PTK, guru mapel. Ini SK CPNS karena saya masih honor, ini belum ada. SK pengangkatan pertama, ini terhitung mulai tanggal pengangkatan. Ini tanggal pertama di SK. Kemudian TMT dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat ya Bapak Ibu pemirsa semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa melihat presum dari keseluruhan, yakni kita bisa lihat di biodata di sini ya. Kita klik biodata, kemudian kita klik identitas. Kemudian di bagian bawah pemirsa semuanya. Nah, di sini di info GTK kita bisa buka info GTK. Ini ada foto, silakan kalau yang belum menggunakan foto ini bisa langsung klik saja diganti fotonya. Kemudian di sini ada data kita ya. Kemudian bagian bawah pemirsa semuanya. Nah, di sini ada hasil validasi. Jadi kita bisa cek di sini NUPTK kita di sini statusnya valid, kemudian usia ini mengenai apa tadi di sini ya. Kemudian di sini berhubungan dengan tanggal lahir harus valid ya. Bisa kita cek juga di sini statusnya valid. Kemudian apa tadi? Riwayat karir kepegawaian. Kemudian ada riwayat pendidikan. Di bagian bawah ini ada status kepegawaian. Nah, di sini ada ya statusnya valid. Kemudian ini kan ada yang tidak valid ya mengenai beban mengajar. Kalau yang belum PNS statusnya atau masih honor ini kemungkinan sama ya mengenai beban mengajar ini linearitas ini biasanya statusnya tidak valid. Kemudian kita bisa cek scroll ke bawah mengenai resume ya. Nah, di resume ini kan ada identitas berdasarkan data Dapodik, kemudian ada riwayat pendidikan formal. Di sini kita bisa cek kembali ada SD, kemudian SMP, SMA, dan pendidikan terakhir. Kemudian di sini juga ada lengkap ya mengenai status kepegawaian, identitas pegawai sampai ke bawah nih ya jenis kepegawaian ini termasuk kemana. Kalau kita sudah cek semuanya, nah, tinggal kita tentukan apakah keempat data kita yang diminta di sini untuk dimutakhirkan sudah valid atau belum. Kalau sudah valid, insya Allah kita aman ya, tinggal menunggu pemanggilan untuk menjadi peserta PPG tahun 2023. Kemudian apabila di sini dari keempat data ini belum valid, maka kita silakan menghubungi pihak terkait, yakni operator sekolah atau siapa saja yang berhubungan dengan pemutakhiran data ini. Inilah yang bisa saya sampaikan, informasi mengenai PPG tahun 2023. Silakan ya secepatnya dicek datanya bagi Bapak Ibu pemirsa semuanya, jangan sampai ketinggalan dan
gagal kembali menjadi peserta PPG tahun 2023. Apabila ada pertanyaan, kritik, saran, masukan, silahkan cantumkan komentarnya di kolom komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.